supaya dia ingat, supaya dia menjawab. Itu karena kamu ghaibah, hatimu tidak terkoneksi kepada Allah. Maka orang sering ngomong gini kayak tadi, saya udah minta kok, saya udah doa bertahun-tahun kok, tapi kok Allah tidak jawab. Ya, berarti hatinya ketika doa tidak terkoneksi kepada Allah. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha la yujibu, Allah tidak menjawab. Apa yang tidak dijawab? Doa dari orang yang min qalbin ghafil, dari kolbu yang lalai. Allah enggak jawab. Ya, contohnya seperti ini. Saya nih, anggap saja saya direktur, ya. Oke, nih kita khayal-khayalan. Nih lagi halu nih ya. Bapak datang, Bapak GM saya, ya, bawa proposal. Keren kan? Bawa proposal. Udah 3 hari, saya nggak approve. Boleh nggak ngeyel Pak? Direktur, gue udah ngasih 3 hari, lu kok lupa? Boleh nggak gitu? Pecat besok langsung ya? Hari itu saya pecat langsung. Tapi Allah itu maha baik Pak. Kita nggak pernah pecat dari seorang hamba. Ya, paling turun-turun dikit. Ya, palingnya itu masalahnya Pak. Nggak usah ke Allah, ke manusia aja nggak boleh begitu. Maka Allah tersinggung jika ada seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa tapi dia belum kunjung menjawab. Ya, saya udah sholat bertahun-tahun kok, tapi Allah nggak jawab juga. Sama, antum khidmah di masjid nih, tiba-tiba pengurus ganti, kurang dihargai. Ngomong, saya ini udah banyak berkorban di sini. Kalau nggak ada saya, masjid ini nggak jadi. Itu ditolak langsung itu di sisi Allah. Saya sudah ketemu orang begini bertahun-tahun dan banyak. Bisa jadi di majelis, bisa jadi dimanapun. Hati-hati, ciri-ciri orang yang diterima amalnya, dia lupa kalau dia beramal. Ciri-ciri orang sedekahnya diterima, dia lupa berapa yang dia kasih. Lupa di situ artinya dia nggak mau sebut-sebut. Ciri-ciri orang yang diterima pengabdiannya, dia tidak merasa telah mengabdi kepada Allah ya, kepada rumah Allah, kepada majelis-majelis yang kita, ini kan majelis nih Pak. Ya kalau bukan karena saya nggak jadi, tunggu setelah ini antum diuji. Ya, saya setiap kali ngomong begitu saya diuji sama Allah dari kecil Pak. Umur 9 tahun kita menghidupkan surau kan, surau dulu kita nginepnya di surau. Tapi tradisi itu sudah nggak ada. Umur 9 tahun kelas 4 SD saya jadi Bilal. Untungnya guru di sekolah sangat mendukung. Jadi kalau pagi-pagi absen dulu, siapa yang nggak sholat pagi ini, sholat subuh. Akhirnya masjid tuh ramai. Kita nginep di masjid, nginep di surau. Sayangnya guru kita sudah sepuh, tidak siap lagi mengajar. Ya, sudah nggak sanggup mengajar. Tapi kita punya kenangan dulu nginep di surau, ramai itu. 1 shaf, 2 shaf. Terbersitlah di hati, ada was-was. Kalau nggak karena kamu, nggak ramai di masjid, nggak ramai di surau. Besok Bilal saya diganti. Gila. Sana kan kalau nyebut L di belakang hilang Pak. Bilal itu Bila. Dulu Bila. Panggilan saya Bila dulu. Bilal ya. L-nya hilang. B-nya ganti pakai G. Gila. Habis ngomong begitu. Ya. Yang ketiga, talabuka li ghairihi. Engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu hati-hati kalamnya itu
Dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita. Dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas. Zikir nafas, ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Aidurusiyah, ya, dari salah satu guru kita. Dan di situ ada zikir anfasnya. Ada zikir anfasnya, zikir nafas. Ya. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, dan Thariqat-Thariqat lain ada, ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah. Ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz. Kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika binabiyyika, nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya. Atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi Rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah. Tapi nyebut nama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama-ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong, antum kalau enggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang dipercaya. Kalau aneh kan ngomong, qalbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja. Nggak usah soan-soan dulu lah, belum pantas ya. Belum pantas aneh disoan-soanin ya. Mau berkunjung, belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior. Kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung. Ya, kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka. Kebetulan lagi pas waktunya ya. Insya Allah ya. Mau ziarah nanti ya. Ziarah bareng-bareng kita mau. Insya Allah. Nah, kenceng. Semoga COVID-nya nggak bekerja banyak ya. Ini karena mau libur sengaja ya, jangan terlalu euforia. Siapa tahu nanti ada virus baru. Nah, itu maksud dari pemimpin kita. Ya, ini udah nggak pada pakai ini nih. Ya, ini rahasia kita aja ya. Engkau memohon kepada selainnya liqillati hayaika minhu, karena engkau tidak tahu malu. Enggak tahu malu, udah tahu semuanya dikasih oleh Allah. Udah tahu bahwa satu helai rambut pun Allah yang menumbuhkan. Sudah sadar bahwa kita ini baiknya karena Allah yang membaikkan. Masih aja minta kepada selain Allah. Biasanya
meminta kepada selain Allah ini terjadi pada orang kepepet. Jadi ilmu kepepet ini ada baik ada buruknya. Kalau waktu kita mahasiswa kepepet malam ini langsung jadi itu skripsi. Ya. Tapi kepepet. Nah, ini biasanya kan yang kepepet itu orang sakit. Kalau sakit datang ke dukun tuh. Dukun ya tahu deh ya. Dia kan minta ke Allah juga sebenarnya. Cuma kan antum dia disuruh syirik. Tapi ingat ada orang yang dituduh dukun. Dia bukan dukun. Nah, itu disebut uskun, ustadz. Tapi dituduh dukun. Ya, ahli ruqyah. Itu dia nggak syirik. Ya, yang teman-teman ruqyah itu saya tidak menentang praktek itu. Saya cuma ingin mengingatkan jangan asik di situ. Gitu aja. Ruqyah kan salah satu yang dibolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak masalah, tapi jangan halu, ya, berbahaya. Masa percaya sama orang lagi kesurupan? Saya paling merasa aneh jika ada orang mentasdik, mempercayai omongan orang kesurupan. Orang kesurupan antum percaya? Makanya ada video orang ngambil kaligrafi nama Ashabul Kahf. Di tengahnya ada kitmir. Ya. Gitu kan. Nah, saya ada di sini karena itu. Nah, ini cara setan lewat jin yang nyusup, ya, sehingga menjadi kesurupan kepada seseorang untuk menghina nama-nama kekasih Allah. Ashabul Kahf itu kalau dalam ilmu ma'rifat termasuk nabi-nabi tapi bukan rasul. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, wali itu nabi. Sebelum Nabi Muhammad, semua wali-wali Allah yang dapat nubuat, ya, dapat kabar, ilham, itu pasti wali. Kecuali orang-orang soleh, ya. Ada wali-wali yang khusus lah. Kalau wali amnya nggak masuk, ya, wali amnya nggak masuk nabi. Tapi kayak mereka Ashabul Kahf. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tazkirah, Ashabul Kahf itu nanti akan muncul kembali. Itu gak tahu gimana ceritanya. Akan muncul kembali nanti di saat Nabi Isa berjuang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti keluar lagi Pak. Berarti dia lagi tidur lagi sekarang. Wallahu a'lam. Ya. Hanya Allah yang tahu nasib mereka hari ini. Saya pernah ke tempat yang disebut Gua Kahfi yang ada di Yordan. Besar kemungkinan memang di sana. Ya, kita ditutup oleh Allah, kita nggak bisa ngelihat di belakang rahasianya apa, kita nggak tahu. Ya, tapi kalau berdasarkan riwayat yang ada, mereka muncul lagi. Taib. Ada kepepet kedua, orang yang sudah mentok biasanya jabatannya, posisinya, biasanya ini pejabat-pejabat nih hati-hati, ya, pejabat-pejabat. Nggak tahu, kelas menteri mungkin jadi ada. Cari backup ke siapa? Ya, direktur-direktur yang udah kesohor tuh ya, udah mentok dia, udah bingung. Nah, cari backup. Mau cari backup ulama, terjebaknya kepada dukun yang berbaju ulama. Ada ulama dituduh dukun, nggak dideketin. Ada dukun berbaju ulama dideketin. Oh, ini banyak terjadi. Ya, udah banyak. Saya agak sedih melihat fenomena ini. Ya. Kalau mereka menghebat, mereka aja jadi direkturnya. Mereka aja jadi orang hebat. Kenapa mereka kemudian kita mintai? Jangan marah ya. Yang praktek jangan marah. Ya, kita harus edukasi masyarakat lah. Wirid-wiridnya sudah ada semua kok Pak di Instagram, di YouTube. Wirid supaya narik rezeki. Ada semua. Wirid untuk jabatan naik. Ada semua, antum mau ngamalin enggak? Ya, itu aja sebenarnya. Tapi ada cara paling ringkes. Puasa Daud, sedekah, udah beres. Karena sebaik-baik karir Nabi Daud. Nabi Daud itu karirnya terbaik. Apa rahasianya? Rahasianya apa coba? Puasa Daud ya.
Ya namanya puasa Daud, Nabi Daud yang puasa. Dulu di awal Allah mencipta Sayyidina Adam, Nabi Adam dikasih unjuk takdir semua keturunannya, termasuk saya duduk malam ini di sini dan antum hadir malam ini. Nabi Adam sudah dikasih unjuk. Nabi Adam tahu. Ya, maka Nabi Adam tersenyum kalau ngelihat kita ngaji. Alhamdulillah. Nabi Adam melihat di antara takdir itu ada yang unik. Yang unik apakah itu? Nabi Daud ahli pandai besi. Dia akan bisa menciptakan senjata-senjata yang hebat. Tapi umurnya tidak cukup. Umurnya barangkali cuma sampai umur 60-70. Anggaplah 70. Dia mati, meninggal. Akhirnya Nabi Adam mengatakan seandainya. Ini wahyu ke dalam hatinya. Jadi wahyu itu ada macam-macam juga. Ada yang sudah di Lauh Mahfuz, ada yang langsung ke dalam ruhnya para nabi. Ini tingkatan-tingkatan wahyu, Pak. Yang sudah sampai, jadi Allah berkalam ke Lauh Mahfuz. Itu babnya kudrat iradat. Kita sebut takdir. Ada yang masuk ke dalam ruhani para nabi dan para wali. Nah, ini namanya bukan takdir, namanya rahmah. Ya, karena arasy itu adalah tempat Allah mengejawantahkan rahmatnya. Disebutlah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Terhadap arasy lah Allah meratakan, melimpahkan rahmatnya. Arasy itu di atas langit. Antara langit dan arasy ada takdir, Lauh Mahfuz. Berarti hukum arasy lebih tinggi daripada hukum Lauh Mahfuz. Seperti, mohon maaf, kolonel atau kalau di polisi apa namanya? Kombes punya suatu kebijakan. Terus ada atensi dari jenderalnya, jenderal bintang 1. Berubah nggak dia? Berubah. Di dunia aja begitu, gimana di langit enggak? Ini kan cuma imitasi yang di sana. Yang ada di alam ini adalah imitasi. Apa arti imitasi? Ya, tiruan yang di sana, yang hakiki yang di sana. Nah, langsung hukum arsyah, hukum rahmat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bahwa rahmat Allah mendahului ghadabnya. Di hadis qudsi juga disebutkan begitu. Rahmat Allah mendahului murkanya. Dalam sebuah lafaz ada kalimat di hadis qudsi misalnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan, mendahului ghadabku. Ghadab itu hukum Lauh Mahfuz. Murka. Sedangkan rahmat hukum arsyiyah. Berarti ada ilmunya kan? Ini bukan buatan Ar-Razi. Bukan akidah baru. Ada dalilnya semua. Kita nggak mungkin keluar kalam sesuatu tanpa ada dalil. Ya, nggak mungkin ya. Saya membawa bid'ah kalau mengatakan itu. Sayyidina Adam alaihissalam kemudian mengatakan, ya Rabb, ini kan bisa diilhami. Berikanlah 30 tahun umurku, anugerahi untuk anakku. Nah, gitu sayangnya sang ayah Abul Bashar, bapaknya manusia, kepada keturunannya. Benar gak sayang sama anak? Kita ngeliat anak kita sakit, apa kita ngomong, ya Allah, kalau kau mau ambil saya aja. Kira-kira begitu. Ya, ini kok ada ya orang ngomong, ya, terhadap orang yang pernah belajar sama dia, ente murtad, ente kafir, kan aneh kan? Kan gak pantas begitu. Berarti dia gak pernah merasa jadi guru yang sebenar-benarnya. Karena guru yang ada mengayomi. Mendoakan kebaikan. Bukan memvonis. Ya, aneh kalau itu terjadi. Seorang Abul Bashar. Karena guru itu Abul Ilm. Abu Talamiz. Abul Muridin. Guru itu adalah ayahandanya seorang murid. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah berikanlah 30, nyawanya dikasih. Bukan hanya doa, nyawa dikasih Pak. Antum ada yang begitu? Saya melihat sosok itu ada di Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ketika melihat ada jamaahnya, muridnya sakit, dikatakan, ya Allah, daripada dia yang sakit, saya aja yang sakit. Ada muridnya ketimpa apa, masalah apa, selalu mengatakan, ya Allah, takdir dia pindahkan kepadaku, biar aku yang nanggung, kalau dia nanggung dia kafir. Dia putus asa kepada rahmatmu. Dan saya ketemu beberapa wali-wali begitu di negeri ini. Di negeri ini Pak. Makanya
Alhamdulillah negeri kita masih ada yang nanggung-nanggung maksiat kita. Masih ada yang nanggung bala bencana yang disebabkan oleh salahnya kita. Masih ada. Antum bersyukurlah. Ya, jangan suzon lagi kepada orang-orang. Ya, tidak ada orang dimasyhurkan sebagai wali kecuali Allah mengizinkan dia memang seorang wali. Ya, walaupun nanti ada yang menentangnya. Akhirnya Sayyidina Adam, takdir rahmah mengalahkan takdir kudrat iradat. Diberikanlah 30 tahun. Apa yang terjadi? Setelah umur itu dikurangi, berarti umur Nabi Adam berkurang. Datanglah malaikat maut mengatakan, Mas Adam, sekarang saya datang mau menjemputmu. Mau jemput-jemput gimana nih? Kan jatuh gue masih ada 30 tahun lagi, kira-kira begitu. Loh kan bukannya dikasih sama anakmu, udah dipindahin, di Lauh Mahfuz sudah diganti. Oh nggak bisa, saya lupa, nggak ada saya ngomong begitu. Itulah awal nisyan ya waqa'a ala Sayyidina Adam. Awal kelupaan terjadi pada Nabi Adam. Atas dasar itulah kata Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam pasti akan lupa. Lupa sama Allah, lupa sama Rasulullah, lupa sama anak bini ya. Lupa, emang dari sono. Mau gimana lagi? Hukum rahmah terjadi lagi. Nabi Adam ini kan posisinya lebih tinggi dari malaikat maut. Ya Allah, saya lupa. Menurut saya masih ada 30 tahun lagi. Ya udah, 30 tahun lagi Nabi Adam hidup. Malaikat maut pensiun dini. Diundur. Yaudah, gua ngalah deh. Mundur malaikat maut. Ya, lucu juga Pak. Jadi ada semacam negosiasi juga di alam sana. Ya, menarik nggak cerita begitu? Dongeng apa lagi nih Arazi? Hadisnya sahih kok. Cuma saya ceritakan dengan bahasa kita malam ini. Itu aja bedanya. Ya. Terus Nabi Daud, ini yang jarang diceritakan. Kenapa kemudian Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak? Itu asrarnya ada rahasianya. Untuk menebus hukum rahmah itu, as-saumuli, puasa itu milikku. Milikku ini hukum rahmah. Maka cara Sayyidina Daud untuk berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi Adam, dia berpuasa, puasa Daud. Jadi antum kalau mau ada yang diniatkan ya untuk memperpanjang sesuatu, nah ini kita buka aja nyari rahasianya ya. Ingin mendapatkan sesuatu, ya sifatnya duniawi atau ukhrawi, bahkan makom-makom kewalian. Puasa Daud. Ya, tapi niatnya saya sarankan supaya enggak kena kitab ini. Ya Allah, aku niat puasa Daud karena Engkau saja. Kalau jabatanku dinaikin ya alhamdulillah. Rezekiku dilancarin ya alhamdulillah. Yang penting aku karena Engkau. Jika nanti antum puasa Daud, rezekinya nggak nambah, jangan berhenti puasa Daudnya. Karena kita puasa bukan karena rezeki. Kita puasa karena Razzaq, bukan rezekinya. Kita bukan penyembah rezeki, kita penyembah Allahur Razzaq. Jabatan kita malah kemudian turun. Kata Ustadz ini katanya bisa bikin naik. Malah nggak naik-naik. Malah jatuh tat. Berarti ada rahasia lain. Rezeki kita gak kemana-mana. Banyak orang yang diturunkan jabatannya. Kalau dia husnuzon, tunggu lahazat. Beberapa saat saja. Sebulan, 2 bulan, bahkan tidak lama. Allah carikan ganti yang lebih indah. Selalu begitu. Akhirnya Sayyidina Daud, seumur hidupnya dia berpuasa. Berpuasa sehari, puasa besok tidak. Untuk kompensasi hukum rahmah. Hukum rahmah, hukum kasih sayang. Ya, supaya tanda terima kasihnya nyambung kepada Allah SWT. Ya. Sudah pernah dengar masalah ini sebelumnya? Ya, udah kali ya. Kentar ini dituduh bid'ah lagi. Wa talabuhu min ghairihi. Talabuka, engkau meminta, yang keempat, engkau meminta kepada selainnya. Pertanda engkau memang jauh darinya. Ya.
Maka datang kepada, mohon maaf ya, pakai media-media. Saya tidak mengharamkan raja, wafak, wifik, karena ada ilmunya, ada sanadnya. Karena Ibnu Taimiyah pun membolehkan raja. Gak percaya, buka kitabnya sendiri. Ibnu Qayyim menyebutkan risalah dalam kitab At-Tibbun Nabawi tentang raja. Di piring, ditulis, disiram, minum. Ada Pak. Gimana, syirik gak tuh? Kalau ada yang mengatakan dia bermanhaj salaf, lalu mengatakan itu syirik, dia telah mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mensyirikkan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berani. Kalau Ar-Razi ente berani syirikan, tapi Ibnu Taimiyah berani enggak ente syirikan? Ya. Kalau Ar-Razi silakan dibid'ahkan, tapi berani enggak membid'ahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Enggak berani mereka. Ya beraninya mah kita doang, ya. Akhirnya kita ini cuma memuja, memuji, menghormati orang yang sudah wafat, yang sudah mati, yang hidup kita enggak hargai. Ya, nunggu dulu dia mati, baru ente kemudian nangis. Ya. Nunggu dulu sang wali, sang ulama, sang kiai mati, baru nangis-nangis. Dulu saya enggak ngaji kepada dia. Mau sampai kapan ngomong begitu terus ya? Wali setiap saat akan ada yang wafat. Ini sudah banyak wali yang wafat Pak. Maka ulama-ulama muda harus bersiap-siap mempelajari ilmu ma'rifatullah supaya dia bisa mewarisi tugas-tugas kerohaniannya. Ya, harus. Kalau nggak ada wali-wali itu negeri ini nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ya minimal jadi wali murid lah ya. Kenapa orang gelisah? Tahu kenapa orang gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu. Tapi Allah pernah jauh nggak dari manusia? Allah nggak pernah jauh. Berarti jauh itu ada pada rasa dan pengetahuan. Karena pengetahuannya tidak ada tentang Allah, maka rasanya tidak dekat kepada Allah. Pengetahuan itu bahasa Arabnya ma'rifah. Kumpulannya disebut ilmu. Ya. Jika diamalkan muncullah rasa. Jadi apa yang disebut rasa? Zauq. Zauq itu adalah natijatul amal bil ilm. Buah dari mengamalkan satu ilmu muncullah rasa. Sudah tahu solawat itu wajib. Bahkan sebelum ada hukum solawat sudah wajib. Ya kan kita dipotong juga tuh sama orang. Suek juga tuh orang ya. Apa jadi potong? Kita mengatakan bahwa solawat itu lebih wajib daripada solat. Maksudnya sebelum ada solat diwajibkan kepada manusia, Allah sudah bersolawat. Allah itu qadim. Itu makna dan disebutkan di kitab ini juga ya. Allah itu qadim. Dan Allah dengan kekodimannya. Qadim itu maha terdahulu, maha awal, bahkan tidak berawal. Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada. Sholat ente belum ada. Ya, belum ada, zakat kita belum ada. Allah sudah bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah telah bersalawat ya. Dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak Ar-Rasul? Kalau Ar-Rasul itu Muhammad bin Abdullah. Tapi An-Nabi itu Ahmad Ruhullah. Itulah yang dikhabarkan Sayyidina Isa. Karena Muhammad bin Abdullah belum lahir. Tapi Sayyidina Isa Ruhullah Saghir, Ruhullah Minor. Dia mengenal Ruhullah Kabir. Apa kata dia? Nanti di akhir zaman Ruhullah yang Kabir itu, yang agung, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang azim itu akan lahir, akan muncul. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, tapi Abdul Muttalib ngasih nama cucunya Muhammad. Apakah salah? Tidak. Ternyata setiap orang itu mempunyai rahasia-rahasia mengenai masalah nama. Cuma karena ilmu ini sudah ditutup sementara, rasain saja. Ya sudahlah dulu ya. Jadi tolong jangan minta-minta nama sama saya ya. Karena sudah ditutup Pak. Ya.
Kalau udah kenal sama Allah, kalau kenal seseorang, udah kenal nih, orang tua kenal sama anaknya. Anaknya nggak perlu minta, orang tua kirim nggak? Keperluan anaknya, belum? Ya. Anak-anak nggak perlu ngasih tahu SPP Pak, langsung bayar. Jajan harian Pak, nggak perlu ngomong, langsung dikirim. Itu baru kenal kepada ayah, kenal kepada anak. Kira-kira menurut antum, lebih dekat Allah kepada hamba atau orang tua kepada anaknya? Maka orang-orang yang mengenal Allah, dia malu berdoa dengan cara yang 4 tadi. Dia pun kalau berdoa, doanya doa manja. Doanya doa manja. Ya seperti anak kita tiba-tiba nelfon nangis, Pak. Gak ada jajan. Padahal jajannya udah ada. Cuma habis duluan. Seperti itu. Karena dia bermanja-manja. Sekedar ingin melepas rindunya kepada orang tuanya. Seperti itu lebih kurang. Ya, maka berdoalah karena bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa itu lagi intimidasi Allah. Ya Allah, saya udah doa nih, udah 2 tahun doa. Masih jomblo aja. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka pensyarahnya Imam Ibnu Abbad, beliau mengatakan, فَالطَّلَبْ كُلُّهُ عِنْدَ الْمُوحِدِينَ الْعَارِفِينَ مَعْلُولٌ. Meminta dengan cara intimidasi, dengan suuzon kepada Allah, itu pertanda bahwa ada cacat di dalam dirimu. Bahwa engkau belum betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah berkah kajian ini, berkah Nabi SAW dan para wali Allah khususnya Sayyidina Abil Hasan Syazili, Abul Abbas Al-Mursi dan Ibnu Athaillah Sekandari. Semoga Allah menganugerahkan anugerah ma'rifat dalam rohani kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya. Bisa bertanya lagi? Fadhal. Silakan kepada Bapak, Ibu yang mau bertanya. Kami silakan, ada 2 mungkin pertanyaannya. Dari sebelah kanan dulu Pak ya, di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh nih dari Ciledug. Kenapa Pak? Oh iya Buya. Ketemu lagi kita Buya di kajian talim. Mau bertanya mengenai ini Buya, Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi saya dari Afan kebayaran nama Pak. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kemudian di titik mana Allah itu murka pada seorang hamba. Itu aja. Saya minta penjelasan dari Buya Ar-Razi Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen cepat ketemu Allah nih kayaknya. Ya, baik. Kapan sih Allah itu murka kepada hamba? Padahal Allah itu menyebut dirinya Rahman dan Rahim. Allah itu murka cuma satu aja Pak. Al-kibriya uridai. Kesombongan, merasa besar, merasa berilmu, merasa mulia. Itu adalah ridai, itu adalah perhiasanku, rida. Ini rida. Ulama dulu pakai ini itu seakan-akan wajib. Seakan, bukan wajib. Secara uruf. Kalau nggak pakai ini kayak taklim nggak pakai kopiah gitu. Ustadz kalau taklim nggak kopiah gimana? Saya sebenarnya kan malas pakai garu kepala, ada kotombenya hidup kan. Tapi karena menghormatin Bapak Ibu ini saya pakai kopiah. Senangnya sebenarnya nggak pakai kopiah, nyamannya. Tapi ulama kita dulu kalau talim pakai ini. Hatta Sayyidina Ali, dia tanggalkan ridanya dan dia mengatakan, Nabi wafat, saya tidak akan menggunakan rida sampai selesai mengumpulkan Quran, kecuali hari Jumat, sholat Jumat. Jadi sholat Jumat beliau pakai ini. Karena dulu waktu salah satu guru saya setiap Jumatan selalu pakai ini. Tapi di akhir hayatnya karena Ciputat mulai gerah, beliau udah jarang pakai ini. Kita malu juga pakai itu. Tapi aslinya pakai ini. Akhirnya kita setiap kali sholat pakai terus.
Tapi jangan taruh di tempat sejadah, Pak. Bukan begitu. Ini pakaian badan, pakaian di sini. Maka saya menyarankan kalau kajian hikam, silakan ya dibeli, ya, dipakai di sini. Ya siapa tahu nanti jadi kayak anak panti kan. Semua yang ngaji pakai ini. Bukan Pak, ini serius. Ini sunnah. Ya, sunnah adab. Ya. Kapan Allah murka? Ketika perhiasan-perhiasannya kita ambil. Apakah perhiasannya Allah? Itulah 7 sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kudrah, kekuasaan, kemampuan. Hati-hati orang-orang yang sekarang mempunyai kemampuan. Baik dia umara ataupun ulama. Jangan pernah merasa ente sendiri yang buat begitu. Tapi Allah lah yang mau nitipkan itu semua. Pimpinan pesantren, hati-hati. Pimpinan thariqah, pimpinan majelis. Kudrat iradat yang Allah berikan itu. Termasuk kepada wali. Wali doa, tembus. Berarti dia fana dalam kudrat iradat Allah. Karena orang yang asik dengan 2 nama ini, doanya akan makbul. Ini rahasia para ulama kenapa doanya makbul. Karena dia mengerti kudrat dan iradat. Ya. Ini saya dapat kisah dari murid-murid Abagurus Kumpul. Abagurus Kumpul itu hobi nembak, Pak. Hobi nembak, sampingnya tentara. Mau nembak burung. Tentaranya suruh nembak, gak kena-kena. Gak mati dong. Nah, beliau nembak, kena, mati. Ditanya sama si tentara ini, rahasianya apa Abah Guru? Jawaban beliau, ente lihat dulu dia kapan dia lupa mengingat Allah. Kan bingung itu tuh. Kapan sih burung lupa mengingat Allah? Itu masyhur di kalangan murid-murid beliau tentang itu. Nah itu kasyafnya beliau tuh. Tahu dia kapan si burung lupa ingat Allah. Karena memang rumusnya binatang itu dia tidak dicabut nyawanya kecuali dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena nggak kena sebenarnya nunggu aja tuh udah lupa atau belum. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kudrat iradat saya, ilmu yang saya dapat, itu kan ilmunya Allah semua. Bapak nih sukses, ilmu apa aja loh Pak ya, bukan ilmu agama aja. Ilmu ngurus sesuatu, lawyer dengan ilmu pengacaranya, ilmu hukumnya, ya, hakim dengan ilmu kehakimannya, pemerintah dengan ilmu politiknya, semuanya. Ulama dengan ilmu keagamaannya sama aja. Nah, ini contoh saya merasa saya yang berilmu. Kalau nggak sama gue nggak jadi. Tuh dulu murid gue tuh, kalau nggak sama gue nggak jadi dia tuh. Ya kalau ada yang begitu Pak, lewat sudah. Itu bukan ilmu dia. Dan dia bukanlah orang yang membuat si murid jadi. Apa buktinya? Saya punya murid di satu kelas. Dari 40 murid, kenapa cuma 5 orang yang jadi? Padahal jamnya sama, tempatnya sama, kitabnya sama, gurunya sama, ocehannya sama. Tugasnya sama, ujiannya sama. Karena memang Allah pilih, ini Allah kasih, ini Allah enggak Allah kasih. Gitu ya. Maka caranya supaya tidak dimurkai Allah, jangan anggap yang 7 itu Allah pinjamkan kepada kita. Ya. Ilmu, hayat, hidup, sama, memandang, mendengar, kalam, berkalam. Semua itu pinjaman dari Allah, inilah yang disebut amanah. Jadi apakah yang diamanahkan Allah? Inilah perhiasan-perhiasannya. Jangan pernah merasa ini milik kita. Siapa yang mengakuisisi milik Allah, maka Allah murka kepadanya. Dulu iblis Azazil ingin mengakuisisi kolbu manusia. Kolbu itu kan tempat Allah memandang. Yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbu. Itu bahasa hadis. Kalau bahasa ma'rifatnya, Allah bersemayam ke dalam kolbu hamba. Bukan berarti Allah menempati kolbu, bukan, bersemayam di situ istiwa. Memandang dengan rahmatnya, meliputinya. Kan istiwa artinya, bersemayam itu artinya meliputi. Dan kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi.
Maka disebutlah kolbu itu arsullah. Kolbu itu seperti aras pada langit bumi. Tapi kolbu bukan aras. Ingat, kolbu bukan aras. Ketika syaitan, iblis mengatakan, ya Rabb, izinkan aku menguasai kolbu Bani Adam walaupun sesaat. Itu dia mau akuisisi kolbu manusia, enggak diizinkan. Inilah asbabul wurudnya. Kenapa kemudian iblis hanya diizinkan mengalir di semua darah. Inna syaitan yajri majrad dam. Tahu hadisnya? Sesungguhnya syaitan mengalir di setiap pembuluh darah, tapi tidak diizinkan masuk ke dalam kolbu. Dia cuma bisa ngirim pesan was-was. Makanya orang kalau was-was, jantungnya berdebar, nggak nyaman aja. Nah, kalau itu terjadi, baca ta'awuz, lalu syahadat. Nih, ingat-ingat, pertama ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yang memberi was-was. Lalu syahadat, syahadu an la ilaha illallah. Kalau hafal, baca surah Al-Hadid ayat 3 7 kali. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dipahami maknanya. Dialah yang maha awal, semuanya bersumber darinya. Dialah yang akhir, semuanya abadi, semua yang dari Allah abadi. Selain Allah tidak ada yang abadi. Ya. Dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Hatta was-was ini Allah sudah tahu. Baru kita kemudian Fatihah, tawassul kepada Rasulullah SAW, lalu kita bersolawat. Insya Allah was-wasnya hilang. Di bawah zikir, Pak. Lalu zikir di kolbunya. Zikir apa yang antum tahu? La ilaha Allah, la ilaha illallah. Banyakin la ilaha Allahnya. Insya Allah dalam hitungan detik, was-was akan hilang. Perasaan gak nyamannya langsung gak hilang. Insya Allah ya. Ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi dari Joglo. Joglo. Iya, Joglo. Kirain jonggol, Pak. Joglo, Kembangan ya maksudnya. Oke, baik. Ini Ustadz, ini sebenarnya menyangkut pikiran saya gitu ya. Maksudnya, saya ngikuti kajian Buya itu 1 tahun terakhir lah. Itu termasuk apa ya, kayak belajar ya tarekat, saya belajar memahami. Nah itu saya mengalami sesuatu yang memang aneh sebenarnya ini. Ketidaktenangan itu saya mulai tahu ketika saya memikirkan mengenai kisah iblis, Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pertanyaan gini. Adam dan Hawa itu terusir dari surga karena iblis. Kemudian memakan buah guldi. Nah, pertanyaan di sini adalah bahwa itu pikiran saya yang membuat saya tidak tenang, terus terang. Jadi gini. Apa pertanyaannya? Apakah buah guldi yang dimakan Adam dan Hawa itu diambil dari pohon zakum? Nah, itu pikiran saya itu mengganggu pohon zakum. Oke, baik. Yang membuat Adam baik. Hawa itu terbakar. Itu iblis berusaha untuk membakar Adam dan Hawa, kemudian dia turun dari surga. Baik. Cuma Sudah, itu aja sih membuat biar ini menyangkut zakum hubungannya dengan itu pohon yang ada di neraka. Ingat, zakum itu pohon yang ada di neraka. Jadi di neraka ada pohon, Pak. Pohonnya gak ada daunnya. Gak ada daun kayak di sini. Gak ada penghijauan juga, soalnya ada pemanasan. Zakum bukan pohon surgawi. Adapun syajaratul khuld bukan buah khuldi. Lafaz siapa? Syajaratul khuld. Pohon keabadian, itu artinya. Syajarah pohon, khuld abadi. Yang iblis bisikkan, hei Adam, hei Hawa, jika engkau mengkonsumsi buah ini dari pohon itu, engkau akan menjadi golongan yang tinggi atau malaikat atau menjadi makhluk yang unik lah. Adam tergoda enggak? Enggak tergoda, Pak. Nanti antum cari di Quran yang membuat Nabi Adam mau makan buah khuldi bukan karena godaan Sayyidatuna Hawa, bukan. Ini bukan bela ibu-ibu ya. Bukan karena ibu-ibu. Wallahi. Lafaz wallahi itulah yang membuat Nabi Adam mau ngalah.
Karena Nabi Adam mengerti rahasia nama dan besarnya kualitas sebuah nama. Ya. Ketika iblis mengatakan bi'izzat, ya apa, billah atau wallah atau bi'izzatillah, kalau di riwayat-riwayat, kalau di Quran langsung disebutkan demi Allah, demi keizzahan Allah, ya. Demi Rabbmu, wahai Adam. Ketika Sayyidina Adam mendengar ini orang lagi bersumpah, maka Nabi Adam tidak berani nolak. Saya karena bukan Nabi, saya berani nolak Pak, kalaupun ada orang sumpah sama saya. Ya. Ya. Ada dulu yang minta ridha kita pakai sholawat. Pertama saya pura-pura gak dengar Pak. Ya, karena mintanya berkali-kali, kayaknya orang ini tasdiknya kuat, udah kita kasih. Ya, besok-besok jangan gitu lagi ya. Tapi gak apa-apa, ada orang menggunakan cara itu. Ada yang begitu, jubahnya, demi Allah saya suka. Aduh, pakai demi Allah lagi nih. Ya. Ya. Habis itu kita gak mau lagi ya. Kalau ada orang yang begitu, anggap aja gak mendengar. Berat. Sayyidina Adam, Nabiullah, dia kenal kualitas nama Allah. Ketika si iblis bersumpah, wa rabbika, demi Rabbmu, itu iblis dihargai oleh Nabi Adam. Jadi mohon jangan salah faham, bukan Hawalah yang membuat Sayyidina Adam tergoda. Tapi karena iblis menghargai Nabi Adam menghargai si iblis yang bernama Azazil, bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama adalah nama Ismul A'zam yang diketahui oleh Azazil. Jadi setiap makhluk itu punya nama untuk komunikasi kepada Allah. Itu namanya Al-Ismul A'zam. Nama apa aja? Nama-nama Allah itu. Gitu Pak ya. Jadi bukan dari Zakum. Udah ada Pak. Udah ada Pak. Semuanya udah ready Pak. Bapak mau masuk ya mana? Gitu Pak ya. Pak Edi dari Joglo ya. Al-Joglowi. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan karena Buya mau perjalanan ke Jawa Timur nih, belum siap-siap. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Baik Bapak Ibu yang melakukan Allah, terima kasih. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan kita ketemu lagi ya. Insya Allah. Dan mohon doa selalu, mohon kirimin Fatihah selalu untuk guru-guru kita, untuk teman-teman kita. Semoga mereka terjaga selalu, sahabat-sahabat kita terjaga dari was-was, penyakit-penyakit kalbu, dan juga kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kafara majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.